menanyakan kepada Pak Sodikin, Pak. Ya, dari mana Pak Agustinus? Dari RSPAD, Pak, kamar operasi, Pak. Nonton bareng nih ya? Iya, Pak. Siap. Ya, siap. Kebetulan baru selesai operasi, Pak. Masya Allah. Ya, silakan Pak. Ya, kami menanyakan, Pak, untuk pasien yang urgent atau situ, bila belum ada hasil swab-nya, tapi sudah ada hasil rapid, apakah akan diberlakukan operasinya seperti pasien COVID atau harus menunggu? Sedangkan terkadang kesadaran pasien itu menurun, gitu Pak. Di ruang Zoominar maupun teman-teman sejawat yang bertanya di ruang chat YouTube ya, silakan tuliskan pertanyaan sesuai dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Dan nanti terakhir ada informasi-informasi yang kita sampaikan dan juga kita tutup bersama untuk hari ini. Baik, kami sampaikan terkait dengan tata tertib. Pelayanan antara dokter spesialis ortopedi dengan perawat ortopedi dan perawat pada umumnya. Perlu diketahui bahwa protokol pelayanan ortopedi dan traumatologi dalam kondisi pandemik COVID-19 pada saat ini, maka pelayanan ortopedi dan traumatologi dilakukan tindakan hanya pada kegiatan pasien dengan keadaan gawat darurat dan urgent. Artinya urgent adalah harus segera dilakukan tindakan pelayanan ortopedi. Di sini ada flowchart bagaimana kalau terjadi pasien gawat darurat, di situ akan dilakukan screening, yaitu anamnesa awal dengan formulir standar prosedur, yaitu deteksi dini COVID-19. Apabila pasien tersebut positif, maka akan dilakukan tindakan pemeriksaan rapid test dan swab, yaitu PCR. Kemudian kalau hasilnya positif, maka tetap dilakukan tindakan pelayanan dengan APD dengan level 3. Ya, jadi dengan level yang APD lengkap. Kemudian apabila pasien tersebut dari pemeriksaan rapid test dan PCR-nya negatif, maka tetap dilakukan tindakan pelayanan ortopedi dengan tetap menggunakan APD secara general precaution. Apabila pasien tersebut dalam kategori urgent, artinya bisa dilakukan tindakan berikutnya, maka yang harus disiapkan adalah pasien masuk dulu ke rawat inap, kemudian selama menunggu tersebut, maka harus disiapkan APD lengkap, kemudian kamar operasi ortopedi, ya, bisa dengan kamar operasi ortopedi yang non COVID-19, yaitu dengan syarat-syarat yang teman-teman dari ikatan himpunan lain sudah menyampaikannya. Kemudian apabila memerlukan ICU dengan usia pasien yang tua, maka harus disiapkan. Kemudian SDM. SDM di sini akan dilakukan selektif, ya. Nantinya ada prosedur panduan berikutnya. Kemudian persiapan alat dan bahan medis yang cukup. Kemudian mempersiapkan ruang perawatan pasca tindakan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka bisa dilakukan tindakan pelayanan ortopedi selanjutnya. Apabila ada salah satu item yang belum terpenuhi, maka pasien tersebut akan ditunda dulu untuk dilakukan kelengkapan syarat-syarat seperti di atas tersebut. Ini adalah keadaan pasien yang tidak memerlukan atau dalam kategori tindakan gawat darurat atau urgent, yaitu dugaan fraktur, ya, tanpa atau dengan luka terbuka, kemudian dislokasi,
kemudian trauma tulang belakang, ya. Kalau bahasa orang Jawa bilangnya kecekit, kemudian infeksi tulang, ya, seperti osteoartritis, ya. Kalau orang awam bilangnya asam urat, ya. Kemudian nyeri pada otot atau tulang, ya. Dan pasien yang hanya follow up, ya, pasca operasi. Itu adalah kategori yang bukan dikatakan gawat darurat atau urgent. Ya. Ini adalah protokol panduan, ya, pada pasien ortopedi. Ya. Yang pertama adalah petugas melakukan tindakan penjaga jarak dan meminimalkan mungkin petugas yang ada di ruangan tersebut. Contohnya kalau terjadi di kamar operasi ortopedi, maka diseleksi dokter dan perawat yang boleh ikut sebagai tim pembedah ortopedi. Kemudian melakukan asesmen awal yang relevan dengan identifikasi kemungkinan kontak atau penularan dari COVID-19 dengan melakukan sesuai formulir deteksi dini COVID-19 pada saat pasien masuk. Dan ini tergantung formulirnya dari masing-masing rumah sakit atau unit pelayanan setempat. Kemudian pasien dilakukan selektif, ya, agar meminimalkan mungkin penggunaan atau ICU, ya, penggunaan ICU untuk ruang rawat inap atau ventilator, ya, maka harus diselektif secara baik. Kemudian protokol selanjutnya adalah penggunaan APD sesuai rekomendasi dari WHO untuk tenaga medis yang merawat pasien, baik pada saat dirawat inap maupun di tindakan invasif di kamar operasi. Kemudian pembatasan kunjungan untuk pendamping atau keluarga pasien, ya, agar tidak berisiko menularkan ke yang lain. Kemudian untuk protokol pasien di rawat inap, maka di rawat jalan, ini adalah protokol selektif pasien poliklinik yang bersifat urgent, ya, untuk prosedur diagnostik dan prosedur pembedahan. Jadi pasien yang dengan keadaan elektif, ya, maka harus dilakukan selektif. Kemudian melakukan perencanaan untuk pasien dengan level sakitnya, yaitu dengan diagnosa permasalahan ortopedi dengan menyiapkan ruang terpisah dari IGD, ICU atau ruangan perawatan lainnya untuk pasien yang positif atau diduga COVID-19. Kemudian memisahkan pasien positif, ya, dari pasien lain yang negatif. Untuk itu maka staf medis akan menyeleksi, artinya dokter ortopedi dan dibantu oleh perawat ortopedi untuk menyeleksi pasien yang dengan kategori-kategori tersebut. Adapun pelayanan ortopedi dan traumatologi pada daerah yang dalam kategori misalkan zona merah, maka harus mengikuti panduan dari gugus tugas pemerintah Republik Indonesia. Untuk pemilihan tindakan pembiusan, ya, anestesi pada saat operasi ortopedi, maka harus mendapat rekomendasi dari dokter spesialis anestesi dalam penata laksanaan tindakan invasif nantinya. Adapun pelayanan pasien ortopedi di gawat darurat, dalam keadaan darurat dan urgensi, maka akan diselektif seperti triase, jadi leveling mana yang mengancam pasien, ya, pada saat pasien datang.
tindakan menjaga jarak dan pembatasan petugas tetap dilaksanakan. Kemudian melakukan anamnesis untuk identifikasi kemungkinan adanya COVID ya, dengan formulir yang sesuai dengan unit pelayanan kesehatan setempat. Kemudian pelayanan Patri. Kemudian prosedur-prosedur ya sama seperti pada pasien dirawat inap ya. Kemudian melaksanakan protokol ya yang telah ditetapkan pada proses pasien di IGD, yaitu proses triase, pemisahan, pemilahan ya sebelum pasien dimasukkan ke rawat inap. Kemudian tetap menjaga pasien dengan rasa hormat, sepenuh hati, dan berkemanusiaan dengan tetap menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian melakukan tahapan pemakaian, penggunaan, dan melepaskan APD dengan benar, serta membuang APD sebagai bahan infeksius yang benar. Jadi pada saat selesai tindakan, maka harus dipisahkan limbahnya tersebut. Melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, tanda-tanda infeksi. Artinya untuk petugas, dokter ortopedi dan perawat harus tetap menggunakan APD untuk mengurangi risiko tertular pada diri petugas. Kemudian pelayanan di daerah ya, yang dalam kategori zona merah, maka harus berkonsultasi dengan pemerintah setempat, yaitu pemerintah yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian pemilihan pelaksanaan tindakan anestesi ya, harus dapat rekomendasi dari dokter spesialis anestesi dengan tindakan apa nantinya, sehingga pasien dapat aman untuk tindakan invasif tersebut. Di bidang pelayanan ortopedi juga ada protokol pelayanan pasien dengan teknik telemedicine, yaitu melakukan proses antara tenaga kesehatan, yaitu dokter ortopedi dengan pasien dengan melakukan berbagai media seperti telepon, video call, atau video conference dengan tetap memperhatikan ketersediaan teknologi dan kebutuhan interaksi dokter dengan pasien. Namun apabila dari kegiatan telemedicine itu terdapat tanda-tanda dan keluhan kedaruratan, maka pasien diarahkan atau direkomendasikan untuk segera ke tempat pelayanan kesehatan setempat. Kemudian pasien dengan pelayanan protokol pada pasien rawat jalan, maka kegiatannya adalah tetap, yaitu menjaga jarak dan membatasi petugas ya seminimalkan mungkin ya pada saat di rawat jalan. Kemudian anamnesis Suaranya hilang-hilang Pak Tri. Pak Tri monitor. Lanjutkan ya. Perlu ketahui bahwa Bapak Ibu dan teman-teman pasti akan tahu ya, rantai penularan infeksi yang bisa beresiko dari pasien COVID-19 ya. Jadi dari kami sadar dari CDC bahwa rantai penularan infeksi itu
banyak ya, yaitu dari agent ya, reservoir, port of exit ya, kemudian mode of transmission, portal of entry, dan susceptible host ya, pasien ya. Jadi ini adalah mata rantai penularan infeksi ya, yang bisa terjadi Suaranya putus-putus, Pak Tri. pasien ortopedi ya. PCR maupun rapid test of planning safety, kemudian checklist safety, prosedur operatif safety ya, kemudian equipment surgery safety, dan post operatif safety. Untuk perioperatif planning safety yaitu pasien-pasien risiko emang. Pak Tri masih gangguan suara, Pak Tri, hilang suaranya. jelas ya. Karena kategorian pelayanan ortopedi yang masuk untuk dilayani tindakan invasif adalah pasien dalam keadaan status gawat darurat atau urgent. Ini adalah salah satu contoh skor early warning score ya, monitoring pasien COVID-19 ya. Parameternya ya hampir sama ya, usia, laju respirasi, saturasi oksigen tambahan apakah ada ya, kemudian tekanan darah sistol, tekanan nadi, dan kesadaran serta suhu tubuhnya. Adapun parameter ya, early warning score screening pasien COVID-19 yang kami sadur ya, itu parameternya ya, apakah yang pertama tanda pneumonia dengan hasil CT scan paru ya, kemudian apakah ada riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID ya, kemudian apakah ada gejala demam ya, kemudian usia lebih atau sama 44 tahun, kemudian jenis kelamin, suhu ya, suhu tubuh, kemudian apakah ada tanda batuk, kemudian batuk berdahak atau sesak ya, kemudian hasil laboratorium rasio neutrofil dan limfositnya lebih dari atau sama 5,8. Adapun checklist ya, safety prosedural ya, meliputi ya adalah pada saat pasien akan dilakukan tindakan pelayanan invasif, yaitu verifikasi prabedah ya, di mana harus mengandung aspek sasaran keselamatan pasien, yaitu 6 sasaran keselamatan pasien. Kemudian persiapan kelengkapan APD dengan APD level 3. Kemudian kelengkapan peralatan, penggunaan implan ortopedi, dan kelengkapan dokumen yang tidak kalah penting. Kemudian checklist safety APD level 3 ya, adalah mencakup yaitu baju ya, kemudian gaun ya, kemudian masker, respirator, kemudian Google atau face, dan sarung tangan. Ini kami sadur dari BNPB dan
Kemenkes ya, di mana APD level 3 ya itu harus mengandung 4 aspek seperti tersebut sebelumnya untuk menghadapi pasien dengan COVID-19. Adapun prinsip penggunaan APD ya pada pelayanan pasien ortopedi yaitu pada gaun ya syaratnya adalah harus menutupi leher hingga lutut seperti pada gambar standar ya, dari bahu hingga pergelangan tangan dan melingkupi pada bagian punggung. Kemudian gaun diikat pada bagian leher dan pinggang seperti syarat dari gaun tindakan pembedahan. Kemudian masker ya harus diikat dengan dan ada tali ya yang elastis pada bagian tengah dan leher ya seperti pada yang saya pakai ini. Kemudian mengatur fleksibilitasnya dari masker ya yang menempel pada batang hidung ya bisa dilakukan lem yang plester transparan ya yang khusus untuk lem masker. Kemudian mengatur menempel pada wajah masker tersebut dari dagu ya, sampai di bawah mata. Kemudian Google atau face shield ya harus terlindung ya secara baik terhadap mata. Kemudian sarung tangan ya harus bisa menutupi seluruh manset yang ada di gaun tersebut. Apabila ya, terjadi robek pada sarung tangan, maka harus segera diganti. Ini adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip penggunaan APD. Pada gambar di atas ya, ini adalah APD yang non steril. Kemudian pemakaian masker ya, kemudian Google dan face shield serta sarung tangan. Adapun prinsip-prinsip pelepasan APD ya. Nah, tekniknya ya sesuai dengan rekomendasi dokter ortopedi. Bagian depan gaun dan lengan gaun adalah bagian rekomendasi ya. Kemudian langkah awal adalah melepas gaun dengan melonggarkan ikatan. Kemudian menarik gaun tersebut dari leher dan bahu dengan cara meropek dari dalam keluar. Kemudian dilipat dan dijadikan bulatan, kemudian dibuang ke sampah medis. Kemudian masker ya, maka melepaskan harus dari belakang ke depan, kemudian dibuang ke sampah medis. Adapun Google ya, prinsipnya ya tidak boleh menyentuh mata pada saat melepas. Ya. Jadi tekniknya adalah memegang dari sisi kacamata tersebut atau face shield tersebut pada bagian telinga, kemudian setelah lepas, kemudian dimasukkan ke kotak khusus untuk disterilkan kembali bila ada tanda bisa reuse. Kalau tidak, maka harus sekali buang ke tempat sampah medis. Kemudian masker, ya, kemudian sarung tangan, ya, maka melepasnya seperti prosedur. 5 menit lagi, Patrik. Yang sudah sesuai standar prosedur rumah sakit. Ini adalah gambar teknik bagaimana cara melepas, ya, kemudian melepas face shield, ya, kemudian melepas gaun, ya, dan melepas masker. Adapun safety, ya, nah ini yang harus kita perhatikan, ya. Pada saat kita pulang, ya, maka kita berisiko menularkan ke keluarga, ya. Maka ini adalah rekomendasi bagaimana teknik-teknik untuk tindakan, ya, pada saat kita datang atau pulang ke rumah. Jadi membuka sepatu, ya, alas kaki di depan pintu sebelum memasuki rumah. Ya. Kemudian ya bagian dalam sepatu bisa disemprot, ya, dengan bahan disinfektan, ya,
atau dengan cairan lain ya. Kemudian pada saat masuk bertelanjang kaki dan langsung cuci tangan ya dengan air bersih dan sabun. Ya. Hand hygiene ya. Kemudian Patri, suaranya hilang. Disampaikan kepada DPP PPNI yang telah menyelenggarakan acara ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah COVID-19, saya kira kita sudah sering mendengar, kita sudah sering melihat di televisi, bahkan ada alat komunikasi HP kita sendiri. Slide berikutnya, Pak. Ya, jadi COVID-19 adalah merupakan suatu penyakit menular di mana disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penderita COVID-19 ini dapat mengalami beberapa gejala, di mana ada demam, batuk, kesulitan bernafas, pneumonia, sampai terjadi gangguan multi organ. Beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa COVID-19 ini dapat disebarkan dari orang ke orang atau dapat disebarkan pada orang-orang yang tidak ada gejala apapun pada COVID-19 ini. Dan di Indonesia, COVID-19 dari hari ke hari menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Nanti coba kita akan lihat beberapa data di beberapa daerah. Gitu. Next, Pak. Ya, jadi COVID-19, kalau kita melihat sejarahnya, ini saya sadar dari beberapa materi dari teman-teman yang kemarin. Jadi, para ilmuwan pada tahun 1937 itu pertama kali mengisolasi virus corona. Diberikan nama corona, diambil dari bahasa Latin yang mempunyai arti mahkota. Karena digambarkan pada virus ini mempunyai antena-antena atau paku-paku yang menyerupai sebuah mahkota, gitu. Sehingga diberilah nama virus corona. Nah, pada tahun 2003, Foto ini, Bu. kita masih ingat ada wabah namanya SARS. Foto di sini. Halo? dari mana? Oh. Ya. Ya, silakan Pak. Oke, jadi pada tahun 2003 ini kita masih ingat ada wabah juga namanya SARS. Jadi infeksi ini pertama kali juga terjadi di China gitu. Nah, di tahun 2012 kita juga masih ingat MERS. Ya, di mana ini kejadiannya ada di Arab Saudi. Nah, di tahun 2019 muncullah di Wuhan, China terkait dengan COVID-19 yang saat ini ada di tempat kita. Jadi sebetulnya corona ini bukan bahan baru kalau kita melihat sejarah yang ada. Next. Lanjut, Pak Erwin. Ya. Nah, kondisi saat ini adalah terjadi pandemi global COVID-19. Ini mengganggu semua aspek praktik klinis, termasuk penyediaan perawatan setelah tindakan invasif di bidang ortopedi dan traumatologi. Saya kira kasus atau kejadiannya hampir sama di beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi ketika ada kasus, maka sepertinya semua saling melempar. Ini harus ke sana, ini harus ke situ, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita sebagai perawat ortopedi mempunyai peran penting dalam kondisi krisis COVID-19 saat ini, di mana kita mampu melakukan segala hal untuk merawat pasien COVID-19, terutama pada kasus-kasus di bidang ortopedi dan traumatologi setelah tindakan invasif. Next, Pak Erwin. Ya, nah,
kalau kita melihat penularan COVID-19 antar manusia, ini menjadi transmisi utama sehingga menjadi lebih cepat. Karena kita tahu mobilitas manusia cukup tinggi antar negara, antar kota, antar pulau, dan seterusnya. Ini juga salah satu faktor menyebabkan penularan COVID-19 ini cukup cepat begitu. Nah, penyebarannya melalui droplet. Droplet ini semburan atau percikan yang dihasilkan dari pasien yang mengalami batuk, bersin, dan lain-lain. Kita sedikit melihat bahwa antara droplet dan airborne ini ada sedikit perbedaan. Ya, kalau droplet itu ukurannya lumayan besar, lebih dari 5 mikron. Dan jangkauan droplet ini yang dikeluarkan pasien yang batuk, bersin, mencapai jarak 3 feet atau sekitar 91 cm sekian. Kita bulatkan menjadi 1 meter. Tetapi kalau airborne ini bisa sampai dengan 6 feet atau sekitar 2 meter. Oleh karena itu, dengan dasar ini maka diharapkan kita sebagai para ortopedi akan mampu mengaplikasikan ini terkait dengan distancing ini. Apakah nanti pengaturan tempat tidurnya, pengaturan pasien di rawat jalan, dan seterusnya. Next, Pak Erwin. Nah, ini kita lihat data di Indonesia. Ini saya ambil kemarin tanggal 15 Mei. Kondisinya sudah seperti ini. Jadi cukup mengkhawatirkan untuk kasus di Indonesia. Ini di Jawa Timur, di tempat kami berada, di Jawa Timur hampir merah semua. Ya, ini sebarannya di beberapa next, Pak Erwin. Ya, ini di Jawa Timur. Bisa next lagi, Pak Erwin? Ya, next lagi ini sebarannya di beberapa kota di Jawa Timur. Next. Ya, next lagi. Ya, ini di salah satu kabupaten di Jawa Timur, di tempat kami, begitu, di Kabupaten Jember. Ini kami ambil data tanggal kemarin, tanggal 17. Jadi cukup banyak peningkatan dari hari ke hari. Next, berikutnya. Nah, klasifikasi daripada COVID-19 ini, kita mengenal adanya OTG, tapi di beberapa daerah masih ada yang menggunakan orang dengan risiko atau ODR. Kemudian ada ODP, ada PDP, dan ada kasus terkonfirmasi. Kita sedikit melihat apa sih itu kasus terkonfirmasi, yaitu pasien yang positif COVID-19 dengan pemeriksaan PCR yang positif. Kemudian kontak erat. Yang dikatakan kontak erat adalah seseorang yang kontak fisik atau berada dalam satu ruangan dengan kasus terkonfirmasi pada radius 1 meter dalam 2 hari sebelum timbul gejala dan hingga 14 hari setelah timbul gejala. Bagaimana dengan kita, tenaga kesehatan yang dekat satu ruangan kontak dengan pasien confirm yang menggunakan APD lengkap? Ini tidak masuk di dalam kontak erat kecuali tidak menggunakan APD. Next, Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi yang dinamakan OTG atau orang tanpa gejala, orangnya tidak ada gejala, memiliki risiko tertular, ada riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi. Sedangkan ODP, orang dalam pemantauan, ini sudah mengalami demam, ada batuk, ada pilek, ada sakit tenggorokan. Ada riwayat dalam perjalanan, baik itu luar negeri, antar daerah lokal yang COVID-19-nya ada, dan seterusnya. Sementara kalau PDP, ini lebih parah lagi, jadi sudah ada pneumonia. Next, Pak Erwin.
tadi sudah dijabarkan oleh Patri terkait dengan APD. Kita mengenal APD mulai dari masker bedah, masker N95, Google, Fisher, Kapnos, Hanspoon, baju kerja, dan seterusnya. Next. Ya, ini saya ambil dari contohnya dari RCM bahwa level penggunaan APD ada level 1, 2, 3. Nanti penggunaannya ketika kita merawat pasien pos tindakan invasif, kita ortopedika, traumatologi. Next, Pak Eri. Ya, ini adalah cara pemakaian. Ini saya ambil dari Perdatin. Jadi cara pemakaian hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Tri tadi. Jadi untuk level 1, lepaskan barang pribadi kita, misalnya ada cincin, ada jam tangan, ada denteng, dan seterusnya. Kemudian kita memakai baju kerja, kita cuci tangan, pasang tutup kepala, sampai dengan pakai masker. Tetapi jika ada tindakan yang menghasilkan aerosol, maka gunakan APD lengkap ditambah dengan. Next, Pak Erli. Ya, ini juga cara melepasnya. Ya, jadi sebenarnya kita masih ada Hanspoon, kita pakai hand wrap, kemudian melepas tutup kepala, melepas masker, sarung tangan, cuci tangan, kemudian segera lakukan pembersihan diri dengan mandi keras. Next, Pak Erli. Oke. Kemudian ini adalah APD level 2, makanya hampir sama urutannya. Next. Ini cara pelepasannya. Tetap setelah kita terakhir melepas Hanspoon, cuci tangan, kemudian kita mandi. Ada beberapa teman keluhannya juga di ruang isolasinya, kamar mandinya kurang enak, tidak ada air hangatnya, dan seterusnya. Sementara ketika kita melakukan pembersihan diri ini, kadang-kadang bisa di atas atau di tengah malam, dan seterusnya. Oleh karena itu, hendaknya difasilitasi ada air hangat. Next. Oke, ini APD level ketiga. Ya, jadi ditambah ada goggle, kemudian juga ada tutup lagi visual. Next, Pak Erwin. Ya, ini cara pelepasannya. Jadi semua diakhiri dengan lakukan pembersihan diri dengan mandi dan ramas. Next, Pak Erwin. Ya, nah bagaimana penggunaan APD? Seringkali kita di tatanan klinik, kadang seringkali kita berlebihan. Kapan saja kita menggunakan level 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita berhadapan dengan status pasien yang non-COVID dirawat jalan, kita cukup dengan menggunakan minimal APD level 1. Begitu juga dirawat inap biasa. Tetapi apabila yang kita hadapi adalah OTG dengan rapid diagnostic test negatif, maka minimal kita menggunakan APD level 2 dirawat jalan, jika ada pasien kontrol misalnya, atau dirawat inap biasa, kita minimal menggunakan APD level 2. Mengingat keberadaan APD sampai saat ini juga masih agak sulit gitu. Kemudian ketika kita berhadapan dengan pasien yang berstatus OTG dengan rapid diagnostic test positif, maka kita menggunakan APD-nya level 3. Misalnya pasiennya kontrol di jalan atau di poliklinik. Untuk OTG dengan rapid diagnostic test positif, maka sebaiknya dia ada di ruang isolasi ketika perawatannya. ODP, ruang isolasi level 3, PDP level 3, kasus terkonfirmasi juga kita menggunakan APD level 3.
Jadi ini adalah penggunaan APD saat pengelolaan pasien sesuai dengan status pasien yang kita hadapi. Next, Pak Erwin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat fenomena di lapangan, gitu ya, dengan adanya coronavirus sebagai penyebab dari COVID-19. Di negara kita sudah banyak kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Ada stay at home, ada work from home, kemudian ada pembatasan sosial berskala besar, dan seterusnya. Tapi kita juga sering melihat hal ini masih belum diterima betul atau diindahkan betul oleh masyarakat. Di mana kita masih sering melihat di beberapa daerah, masyarakat kita masih banyak gejala tidak menggunakan masker, dan seterusnya. Hal demikian terkait dengan masalah ortopedi dan traumatologi memungkinkan untuk adanya suatu tragedi, kecelakaan misalnya. Kita sebagai perawat ortopedi dan traumatologi, karenanya ada di sini perawatan pada pasien-pasien yang mengalami trauma di bidang ortopedi. Next, Pak Erwin. Nah, di lapangan kita juga mengetahui bahwa ada banyak masalah sebetulnya yang dihadapi oleh kita perawat secara umum, termasuk perawat ortopedi dan traumatologi. Ini saya nyadur dari beberapa teman materi-materi yang kemarin ada saya tambahkan khususnya di masalah ke-6. Ya, jadi masalah pertama adalah kurang disiplinnya dan pemahaman masyarakat akan risiko dan bahaya paparan COVID-19. Buktinya banyak kita melihat masyarakat di jalan yang tidak menggunakan masker, bersepeda, dan seterusnya. Masalah yang kedua adalah ketersediaan APD. Sampai saat ini menjadi masalah buat kita sebagai pelaku klinis di tatanan pelayanan. Jadi keterbatasan APD yang layak untuk dibawa rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan perawat. Tapi saya berkeyakinan dengan seringnya ada Zoom meeting seperti ini, ada edukasi, penggunaan APD, dan seterusnya, insya Allah keterampilan dan pengetahuan perawat di dalam penggunaan APD akan lebih baik. Kemudian masalah berikutnya, jumlah perawat. Ini juga terjadi di beberapa daerah dan rumah sakit, terbukti dengan beberapa instansi tersebut membuka atau menerima atau membuka lowongan tenaga kesehatan sebagai relawan daripada COVID-19. Kemudian masalah kelima, kejujuran pasien dan keluarga. Ini sering kami menghadapi juga. Jadi tidak semua apa yang disampaikan keluhan itu jujur. Terutama hal terkait dengan faktor risiko, perjalanan dari mana, kemana, dan seterusnya. Ini yang seringkali ditutupi oleh masyarakat. Pengalaman kami juga di tatanan klinik, ya, pasien awalnya tidak memberitahu bahwa dia datang dari suatu daerah yang berisiko. Tetapi begitu kondisinya memburuk, bahkan sampai fatal, baru keluarganya cerita, ya memang Bapak kemarin dari kota A, B, C, dan seterusnya. Hal ini juga masih kita hadapi. Berikutnya yang keenam adalah ruang isolasi. Jadi terbatasnya ruang isolasi yang standar untuk perawatan pasien COVID-19. Saya kira ini kita hadapi semua di beberapa rumah sakit, khususnya rumah sakit umum, kecuali kalau memang rumah sakit yang di-setting betul untuk rumah sakit yang merawat pasien-pasien dengan isolasi. Tetapi kalau rumah sakit umum secara keseluruhan memodifikasi beberapa ruangan perawatan biasa dimodifikasi menjadi ruangan isolasi untuk merawat COVID-19. Next, Pak Erwin. Ya. Nah, oleh karena itu tadi juga disampaikan oleh pembicara pertama bahwa melakukan screening awal
itu penting untuk kita. Sementara seringkali kita dihadapkan juga di tatanan nyata begitu, ketika ada pasien, kemudian screeningnya kurang jelas atau formnya tidak diikutkan, ada di drop zone misalnya, kemudian sudah masuk ke ruangan, mereka tanya, mana screeningnya? Pesan saya, menurut efektif saya, lakukan screening di saat itu untuk keamanan kita. Apa saja yang perlu kita tanyakan atau perlu kita identifikasi, minimal ada 4 ini. Yang pertama adalah gejala dari infeksi saluran pernafasan. Ada nggak batuk? Ada nggak demam? Nyeri telan atau nyeri tenggorokan, dan seterusnya. Yang kedua, ada riwayat kontak dengan ODP atau kasus terkonfirmasi COVID-19. Ini kita tanyakan. Yang ketiga adalah adanya riwayat perjalanan dari negara atau daerah dengan penyebaran COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir. Ini juga sering kita berhadapan dengan masyarakat yang tidak jujur. Alasan mereka ketika ditanya, kalau saya jujur nanti saya nggak diterima di rumah sakit ini, dan seterusnya. Yang keempat adalah tinggal di daerah yang sedang terjangkit atau terjadi penyebaran COVID-19 berbasis komunitas. Artinya ada kasus di dalam wilayah atau daerah tersebut. Minimal ada 4 ini yang kita lakukan screening. Kita tuangkan dalam sebuah form. Kita buat berdasarkan rumah sakit atau kondisi wilayah masing-masing. Yang penting mengandung 4 unsur ini. Next. Nah, sekarang kita bagaimana pengelolaan kita di rawat jalan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri beberapa hal. Yang pertama adalah physical distancing. Ini perlu kita atur. Mulai dari pasien itu antri di ruang tunggu rawat jalan, minimal jarak 1 meter antar satu pasien dengan pasien yang lain, atau bahkan juga ada jarak antara petugas dan pasien jika kita ketemu di rawat jalan. Kenapa 1 meter? Ya, tadi kita sudah ada slide di depan bahwa droplet itu penyebarannya atau jaraknya hanya bisa mampu sampai dengan 3 feet atau 1 meter. Kemudian fasilitasi pasien untuk memakai masker. Ini penting. Kita menggunakan masker aman untuk dia, tetapi pasien tidak menggunakan masker tidak aman buat kita. Oleh karena itu kita harus memfasilitasi pasien untuk menggunakan masker. Maka di beberapa rumah sakit sudah dibuat banner besar-besar. Kami hanya melayani pasien yang menggunakan masker, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita sebagai perawat ortopedi dan traumatologi yang ada di rawat jalan, maka kita harus peduli memfasilitasi pasien untuk menggunakan masker. Menggunakan masker bukan hal sepele. Kebanyakan masyarakat itu, ya maskernya digantung, tetapi tidak menutup hidungnya. Nah, oleh karena itu, kita harus memfasilitasi. Untuk petugas yang merawat pasien non-COVID di rawat jalan, minimal dapat menggunakan APD level 1. Ya. Untuk petugas yang merawat pasien OTG dengan rapid diagnostic test negatif, minimal bisa menggunakan APD level 2. Tetapi kalau OTG-nya rapid positif, maka gunakan APD level 3. Kemudian jaga kebersihan tangan. Kapan? Kita sudah tahu saat 5 momen itu kita lakukan. Perhatikan etika batuk dan bersin. Kemudian perhatikan tetap menjaga imunitas. Artinya istirahat kita harus kita atur. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, olahraga, dan seterusnya. Ini adalah bagaimana kita mengelola pasien dirawat jalan. Peran kita pada pasien dengan COVID-19. Next, Pak Erwin. 5 menit lagi. Oh. Ya, next. Ya, Pak Erwin. Ya, silakan. Next. Ya, ini hampir sama ceritanya seperti yang tadi. Oke. Next, satu lagi Pak. Ya.
Untuk pengelolaan pasien di rawat inap biasa, jadi diharapkan tetap melakukan physical distancing, ya. Kemudian fasilitasi pasien untuk tetap memakai masker. Meskipun pasien itu ada di unit rawat inap biasa, tetap kita memfasilitasi pasien untuk menggunakan masker. Fasilitasi, kemudian atur jarak antar TT1 dengan yang lain minimal 1 meter. Untuk petugas merawat OTG negatif bisa level 2. Tetapi kalau OTG dengan rapid level 3. Jaga kebersihan tangan, perhatikan etika batuk. Nah ini yang penting adalah yang ke-8. Rencanakan semua tindakan keperawatan pasien pada satu waktu sesuai shift jaga. Artinya kita modifikasi bahwa tindakan keperawatan itu kita jadikan satu waktu. Misalnya si pagi, mungkin tindakan kita kelompokkan di 2 waktu. Misalnya jam 9 pagi dan jam 12 pagi misalnya. Ya mulai dari injeksi, pemberian oral, pemberian diet, dan seterusnya. Diharapkan dengan demikian, maka waktu paparan petugas dengan pasien bisa minimal. Kemudian kita juga menjaga diri kita agar tetap imun kita bagus, maka kurangi kegiatan yang bikin kecapean dan seterusnya. Oleh karena itu kita rencanakan semua tindakan keperawatan ya pada satu waktu sesuai dengan shift jaga, termasuk ketika kita menerima rujukan. Jadi rujukan pasien kalau bisa kita rencanakan, waktunya kita atur. Selagi kita ada di ruangan, utamanya ruang isolasi, di situ kita rencanakan juga kita terima pasien baru. Next, Pak Erwin. Ya, ini penjelasan di depan lagi, Pak Erwin. Bisa next lagi. Ya. Oke, ini untuk pengelolaan pasien khusus di ruang isolasi. Tetap diharapkan tetap melakukan distancing, kemudian fasilitasi pasien tetap untuk menggunakan masker, ya, atur jarak TT satu dengan yang lain 1 meter. Kemudian untuk petugas yang merawat pasien di ruang isolasi khusus, maka wajib menggunakan APD level 3. Jaga kebersihan tangan, perhatikan etika batuk, kemudian perhatikan tetap menjaga imun tubuh kita. Oke. Tetap disiplin dalam pemakaian dan pengelepasan APD. Ini juga sangat bervariasi SPO yang ada di tatanan klinik. Yang penting aman dalam pemakaian dan pelepasan itu yang kita pakai. Kemudian tetap disiplin terhadap SPO alur di ruang isolasi khusus. Bagaimana kita memerankan ketika kita ada di kantor, ketika ada di station, ketika kita ada di antrum, dan seterusnya. Jadi kita harus disiplin di situ. Sandal atau alas kaki yang kita gunakan, kalau dari ruangan, dari antrum ke ruangan, pakai yang mana, dari ruangan mau ke antrum, pakai yang mana, ini harus disiplin. Karena jika kita tidak disiplin, satu saja yang ada, maka semua akan menjadi korban. Oke, kemudian mandi keramas setelah dari pasien dan atau saat mau pulang dinas. Ini kita meminimalkan penularan baik untuk kita maupun untuk keluarga kita yang ada di rumah. Pastikan aliran udara di dalam ruangan isolasi berfungsi dengan baik. Next, Pak Erwin. Ya, ini sama, Pak Erwin. Next, berikutnya. Ya, nah, kita tahu setting ruang isolasi itu seperti ini. Seringkali teman kita yang masuk saat memberikan perawatan, kita ada di luar, memandu, kita nggak bisa dengar suaranya. Next, Pak Erwin. Oleh karena itu, kita mencoba untuk bahasa isyarat COVID-19. Pada pertama, misalnya bed natural.
kayak gitu, gerakan tangan kita head up kayak gitu, head low kayak gitu, time out seperti itu, dan seterusnya. Dengan demikian, maka akan mempermudah komunikasi kita. Atau juga ada teman-teman yang menggunakan papan kecil, whiteboard, kemudian kita tulis, minta spek, dan seterusnya, misalnya demikian. Next, Erwin. Ya, ini sama. Next, Erwin. Nah, ini saya mendapatkan surat terindah. Surat tanda terima kasih terindah dari pasien kami. Jadi tepat di hari ulang tahun perawat sedunia. Demikian Pak